Happy Sunday adik-adik. Adik-adik, siapa yang bangun tidur sudah menyapa Tuhan Yesus dengan doa? Ya, adik-adik biasakan setiap kita bangun tidur itu kita sapa Tuhan Yesus itu melalui doa, ucapin syukur adik-adik. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam Tuhan Yesus sudah menjaga tidur kami hingga pagi hari ini Tuhan kembali dengan kesehatan yang baru. Tuhan berikan berkat yang baru bagi kami semua. Jadi kita harus mengucap syukur ya adik-adik. Yuk adik-adik, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau angkat pujian, doa mengubah segala sesuatu. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa.
Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan masih kasih kesempatan kepada kami untuk kami setia di dalam beribadah online. Bapa, kami percaya ibadah ini adalah ibadah yang Tuhan Yesus berkati dengan luar biasa. Tuhan Yesus, kami minta, kami mau undang Roh Kudus ada di tengah-tengah kami Tuhan, menjaga ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya, sehingga kami semua beroleh sukacita dari Tuhan Yesus untuk kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, jangan malaskan kami Tuhan untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu, tetapi berikan kami roh sukacita dari Tuhan supaya kami bisa semangat di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau olahraga yuk, supaya tubuh kita itu menjadi sehat dan kuat. Adik-adik, kalau tubuh sehat dan kuat, segala sesuatu kalau mau melakukan aktivitas itu juga enak. Yuk adik-adik, kita mau supaya tubuh kita sehat dan kuat, kita angkat pujian di kepak-kepakan sayapnya. Kakak mau adik-adik juga ikut gerak-gerakin badannya supaya badan kalian itu tidak kaku adik-adik ya. Kita mau tubuh kita itu sehat dan kuat. Yuk kita angkat pujian di kepak-kepakan sayapnya.
kalau Tuhan Yesus itu menciptakan seluruh isi dunia ini adik-adik, dari langit sampai lautan adik-adik, Tuhan Yesus yang menciptakan. Adik-adik, kita mau angkat pujian setinggi-tingginya langit ya adik-adik, kita mau melompat buat Tuhan Yesus ya adik-adik, kita mau semangat buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran adik-adik supaya firman yang nanti disampaikan oleh kakak-kakak kalian bisa kita terima dengan baik ya adik-adik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yakin dan percaya adik-adik? Kalau adik-adik percaya, kita angkat pujian waktu Tuhan. Bila nanti telah tiba waktumu,
kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yuk adik-adik kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah selesai Tuhan di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami mau diisi oleh firman-Mu, supaya firman itu Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, sehingga firman Tuhan selalu menerangi jalan kehidupan kami, sehingga ketika kami salah dan tersesat Tuhan, Tuhan luruskan kembali jalan kami ke jalan Tuhan yang benar, jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, pakai dengan luar biasa supaya firman yang Tuhan Yesus berikan kepada kami melalui kakak kami bisa kami terima Tuhan dengan baik. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, kakek Kenan percaya kalau adik-adik semua masih dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat, karena yang pastinya kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, adik-adik kita masih tetap harus mengucap syukur ya, walaupun dalam kondisi seperti ini, di luar lagi ada wabah atau penyakit, tapi kita masih tetap mengucap syukur karena kita masih bisa beribadah di rumah walaupun melalui online streaming di YouTube ya. Nah adik-adik, untuk minggu ini dan beberapa minggu selanjutnya kita akan membahas atau mempelajari tentang mujizat yang Tuhan Yesus buat ketika dia masih ada di bumi secara fisik yang pastinya. Nah adik-adik, untuk minggu ini kita akan membahas tentang mujizat Tuhan Yesus yang pertama. Apa kira-kira ya? Coba dipikir-pikir, diingat-ingat lagi ya. Nah kalau lupa sekarang adik-adik bisa dengerin Kak Isya cerita, cari posisi yang nyaman, cari duduk yang enak gitu ya. Terus pasang telinganya juga biar lebih fokus untuk mendengarkan firman Tuhan-Nya. Dan yang pastinya walaupun beribadah di rumah tidak boleh sambil ngemil ataupun sambil makan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sekarang Kak Isya mau tanya nih ya, adik-adik pernah gak diajak atau ikut orang tuanya ke acara resepsi pernikahan? Siapa? Atau kalau sekarang bisa dibilang acara kondangan. Ayo siapa? Nah, Kak Ica yang pastinya juga pernah ya. Terus di sana, apa makanan favorit adik-adik ketika adik-adik ikut acara resepsi pernikahan apa? Apakah kira-kira puding? Apakah ice cream? Atau ayam? Wah, masih banyak lagi yang pastinya ya. Karena di sana juga banyak makanan yang enak-enak dan juga banyak tamu yang pastinya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik pernah diajak orang tua adik-adik ke acara resepsi pernikahan dulu ya, Yesus juga pernah diajak ke acara resepsi pernikahan sama ibunya Maria. Nih, kita lihat yuk. Nah, acaranya ini ya, itu ada di kota Kana. Kota Kana ya, ingat-ingat kota Kana. Nah, di acara resepsi pernikahan ini yang pastinya ada seorang pemimpin acara. Dia itu yang biasanya ngatur-ngatur acara tersebut. Nah, pemimpin acara ini sangat sukacita adik-adik ya. Kenapa? Karena banyak tamu yang hadir yang pastinya dan mungkin acaranya juga berjalan dengan lancar. Nah, suatu ketika adik-adik ya, si pemimpin acara ini ya, dia kebingungan adik-adik. Dia panik. Kenapa? Karena minuman yang tadinya mau diberikan untuk para tamu-tamu ternyata habis adik-adik ya. Minuman ini adalah air anggur ya. Nah tempayan-tempayan ini tadinya isinya air anggur adik-adik ya, tapi ternyata habis. Akhirnya si pemimpin acaranya ini bingung adik-adik ya. Gimana mau kasih minuman nih untuk para tamu-tamu kita, tapi air anggurnya aja habis gitu ya. Nah setelah itu di tengah kepanikan itu, ibu Yesus si Maria ini menyuruh untuk Yesus membuat sebuah mujizat. Apa? Membuat sebuah mujizat adik-adik. Pada akhirnya Yesus menyuruh pelayan yang ada di acara itu mengisi tempayan-tempayan ini ya, tempayan-tempayan yang tadi yang kosong ini diisi dengan air. Dengan apa? Dengan air biasa, air mineral ya. Nah, tempayan ini ibaratnya kalau sekarang itu teko mungkin atau kendi ya adik-adik untuk mengisi air. Nah, akhirnya setelah para si pelayannya ini sudah selesai mengisi
tempayan-tempayan ini sampai penuh, Tuhan Yesus menyuruh pelayan ini untuk mencendok atau mengambil air tersebut, adik-adik. Setelah itu, apa yang terjadi adik-adik ya? Setelah si pelayan ini mencendok airnya ini, yang tadinya tempayan-tempayannya ini berisi air biasa, air mineral, air putih gitu ya. Nah, ternyata tempayan ini berubah dalamnya. Jadi sebuah air anggur, adik-adik ya, air anggur. Lihat, yang tadinya air biasa, air mineral berubah menjadi sebuah air anggur yang bisa dinikmati oleh tamu-tamu yang ada di acara resepsi pernikahan itu, adik-adik ya. Nah, setelah itu air anggur ini dicicipi sama si pemimpin acara ini. Nah, setelah dicicipi ya, pemimpin acara ini tuh senang, adik-adik ya. Wah, dia kayak kagum gitu. Yang tadinya habis, ternyata jadi ada lagi air anggurnya. Dia juga senang, adik-adik ya. Yang tadinya dia panik, yang tadinya dia sedih ya, dia akhirnya senang, adik-adik. Kenapa? Karena dia bisa memberikan air anggur ini untuk para tamu-tamunya, bisa dihidangkan lagi gitu ya. Jadi akhirnya dia nggak sedih lagi, adik-adik ya. Nah, setelah itu Yesus ini merasa senang, adik-adik ya, karena dia bisa memberikan sukacita, memberikan pertolongan ya yang pastinya, dan memberikan mujizat untuk ya di acara resepsi pernikahan tersebut di kota Kana itu. Nah, adik-adik ya, di sini yang Kak Ica mau bagiin adalah kalau Tuhan Yesus aja bisa kasih sukacita untuk kita, kenapa kita nggak bisa kasih sukacita juga untuk orang lain, untuk mama papa mungkin, untuk teman-teman kita yang ada di sekolah ataupun di lingkungan rumah kita, atau untuk kakak adik kita, untuk oma opa, untuk keluarga besar kita ya. Karena ketika kita bisa memberikan sukacita untuk orang lain, itu sama saja kita bisa memberikan sukacita untuk Tuhan Yesus, adik-adik ya. Nah, Kak, contohnya kasih sukacita untuk ke mama papa itu kayak apa sih ya? Kayak apa ya kira-kira ya? Contohnya gini, adik-adik. Nah, ketika adik-adik misalkan mau kasih sukacita untuk mama papa adik-adik itu dengan cara satu, adik-adik taat sama mama papa, taat sama perintah mama papa. Kalau mama papa suruh beresin mainan, ya harus dilakuin, beresin mainan ya. Jadi nggak usah ngebantah sama mama papa, nggak usah marah-marah sama mama papa kalau adik-adik disuruh mandi, disuruh ngeberesin mainan ya. Ketika adik-adik bisa nurut sama mama papa ya, itu bisa buat mama papa menjadi senang sama adik-adik ya, menjadi mungkin makin sayang sama adik-adik ya. Terus misalkan gak cuma itu, adik-adik yang udah sekolah bisa kasih nilai yang baik, kasih nilai yang bagus, terus adik-adik juga berprestasi di sekolah. Nah, itu juga bisa bikin mama papa menjadi senang, menjadi sukacita. Nah, terus yang kedua, adik-adik mau kasih sukacita untuk kakak adik atau saudara adik-adik yang ada di rumah ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kalau kakaknya atau adiknya mau pinjam mainan atau pinjam sesuatu, adik-adik tinggal kasih ya. Tidak perlu sampai berebutan, tidak perlu sampai marah-marah ya. Jadi harus saling menyayangi adik-adik ya. Nah, ketika adik-adik juga punya berperilaku baik ya untuk mama papa, terus untuk kakak dan adik-adik yang ada di rumah gitu ya. Nah, itu mereka juga akan merasa senang dengan adik-adik, merasa sukacita gitu ya. Terus gak cuma itu, misalkan adik-adik juga mau kasih sukacita gitu ya untuk teman-teman adik yang ada di rumah ataupun yang ada di sekolah ya. Adik-adik gampang banget caranya, dengan cara adik-adik tuh gak perlu iri. Misalkan punya temannya punya mainan baru gitu ya, adik-adik gak perlu iri ya. Terus misalkan adik-adik juga gak boleh sombong sama temannya. Kalau mau main aja gitu ya, nggak perlu sombong atau nggak perlu musuhan, nggak perlu marah-marah ya. Ketika adik-adik mau main sama teman-teman adik-adik ya, karena kita juga harus mengasihi sama teman-teman kita, walaupun teman-teman kita mungkin adik-adiknya mikir itu kan keluarga kak, tapi nggak apa-apa, teman-teman itu yang nanti akan ya berteman atau menolong adik-adik nanti ketika
mereka dalam keadaan susah, mungkin adik-adik lagi butuh bantuan, teman-teman juga nanti akan membantu adik-adik ya. Karena apa? Tadi yang Kak Ica ingatkan sebelumnya, kalau ketika adik-adik bisa memberikan sukacita ya untuk mama papa, kakak adik-adik dan teman-teman adik-adik yang ada di sekolah maupun di rumah, itu sama aja adik-adik bisa memberikan sukacita juga untuk Tuhan Yesus kita yang pastinya. Oke. Nah, selanjutnya adik-adik, firman Tuhan yang ini diambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Untuk adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab, bisa dibaca lagi ya ayat Alkitabnya, firman Tuhannya, biar semakin bisa ya, biar semakin ngerti. Dan untuk adik-adik yang belum bisa baca, adik-adik bisa minta bantuan mama papanya untuk membacakan firman Tuhannya ini. Untuk sekarang kita ayat hafalan. Nah, diperhatikan. Nah, ayat hafalannya ini ada di Yohanes 15 ayat 11. Yohanes 15 ayat 11 ya, dicatat baik-baik. Nah, isinya adalah semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh ya. Oke, ini dihafalin. Terus kalau sudah hafal ya, yang pastinya di video aja direkam ya kan. Di video direkam. Terus nanti kalau sudah kirim ke kakak-kakak koordinator adik-adik ya. Oke. Sudah? Oke, jangan lupa ya Yohanes 15 ayat 11 ayat hafalannya. Oke, kalau sudah kita mau akhiri ibadah kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini kalau kami masih bisa beribadah walaupun di rumah melalui streaming. Tapi tetap Tuhan kasih kami kesehatan, tetap Tuhan jaga dan lindungi kami dari kondisi atau wabah sekarang yang ada di luar. Kami masih mengucap syukur Bapak untuk semuanya. Terima kasih juga untuk kesehatan, berkat sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Ajari kami untuk menjadi seperti Tuhan Yesus yang bisa membawa sukacita untuk semua orang. Kami mau membawa sukacita, kami mau memberi sukacita untuk mama papa kami, untuk kakak adik kami, untuk teman-teman kami. Dan gak cuma itu, kami juga mau memberikan sukacita untuk orang-orang yang kami temui di luar sana Bapak. Kami mengucap syukur kalau Tuhan masih menjaga dan memimpin kami, masih tetap terus berikan kami sukacita setiap harinya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, segitu aja firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap sukacita yang pastinya, tetap sehat-sehat. Sampai kita ketemu nanti di minggu-minggu selanjutnya. Semoga kita bisa cepat untuk beribadah di gereja lagi. Oke? Gitu aja. Oke. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah semua. Adik-adik, minggu ini selain ayat hafalan yang sudah disampaikan oleh Kak Ica tadi, untuk adik-adik kelas balita sampai kelas kecil, ada satu tambahan aktivitas lagi, yaitu menggambar dan mewarnai tempayan yang isinya sudah menjadi air anggur. Contohnya seperti ini. Adik-adik yang sudah selesai menggambar dan mewarnai bisa kirim hasilnya ke kakak koordinatornya. Jadi aktivitas untuk minggu ini ada dua ya. Yang pertama ayat hafalan, yang kedua menggambar dan mewarnai tempayan. Kakak tunggu ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. See you next week and God bless you. Dadah. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu, dan
ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yus 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.